Shalom warga kerajaan. Dua perkataan ini begitu penting, empower and encourage. Karena Roh Kudus adalah encourager. Karena itu orang tua harus belajar mendidik anaknya. Saya lama tinggal di Bali dan kenal beberapa pangdam di sini. Dan salah satu yang paling menarik adalah Mayor Jenderal Theo Safi. Nah, Mayor Jenderal Theo Safi ini kan dari suku Bugis, dari Makassar. Tetapi dia menjadi seorang tokoh Kristen yang luar biasa. Ceritanya begini, ketika bapaknya itu punya seorang sahabat. Sahabatnya seorang misioneri dari Jepang. Namanya Shirato. Dia begitu terkesan. Begitu penuh kasih, begitu penuh kebaikan. Sehingga dia memberi nama putra pertama Shirato, yang kedua Theo. Theo means God ya. Jadi sesuatu yang tidak biasa pada saat itu buat suku mereka. Tetapi waktu kecil, maka kalau lagi marah atau ditegur papanya, yang Shirato ini banting-banting barang ya. Mungkin kalau Pak Shirato masih mendengarkan silakan. Tetapi yang namanya Theo ini menangis pergi ke belakang pintu dan menangis terguguk-guguk di sana. Dan bapaknya berkata, kira-kira bakatnya begini, "Hai Shirato, kau cocok jadi tentara." "Theo, kau menangis, kau cocok jadi pendeta," katanya begitu, saudara. Tapi apa yang terjadi? Terjadi terbalik, saudara. Pak Theo jadi tentara yang hebat sekali dan kita lihat prestasinya luar biasa, seperti dikatakan oleh Pak Wiranto. Tetapi yang Pak Shirato itu jadi pendeta, saudaraku. Tetapi paling sedikit orang tuanya mengarahkan. Demikian juga setiap daripada kita. Kenalilah anak-anakmu. Dan jangan serahkan kepada masyarakat. Kebanyakan diserahkan kepada masyarakat, dikirim ke luar negeri. Dan apa yang terjadi? Dia pulang jadi ateis, dia pulang jadi pembangkang, pendurhaka. Karena perkataan disiplin itu penting. Saya masih ingat tentang diri saya sendiri. Saya mau cerita, kalau saya pulang, saya waktu itu masih sekolah rakyat ya, belum sekolah dasar namanya. Dengan bangga saya tunjukkan, yaitu rapor saya kepada papa saya. Dia langsung melihat prestasi. Membaca, berhitung, bercakap-cakap, pengetahuan umum, bagus. Dia bilang, good. Tapi ibu saya melihat yang di bawah. Apa itu? Kelakuan dan kerajinan. Dan saya berakhir dididik oleh ibu saya. Sebab sebetulnya saya bisa lebih dari itu. Cuma agak malas. Ya, merasa diri pandai. Dia bilang, you can do it better than that. Dan kelakuan, suka ngelawan, saudara. Ya. Dan terutama saya belajar sesuatu. Saya sekarang menjadi seorang pendidik. Saya punya anak-anak rohani. Saya ketua dari sebuah STT. Maka saya tahu the power of character leadership. The power of principle leadership. Saya belajar terutama dari ibu saya. Nah, kejadiannya adalah ketika saya masuk remaja, saya bilang pada bapak saya, "Oh, sudah, aku tidak mau jadi insinyur, aku mau langsung kerja saja." Dan apa yang terjadi? Dia tempeleng saya, saudaraku, sambil mengeluarkan air mata. Saya putranya satu-satunya. Kemudian itu didikan itu membuat kebodohan hilang dari saya. Saya jadi insinyur dan ketika di wisuda saya peluk papa saya. Dia berdiri dengan bangga sekali. "Pak, kamu siapa? Terima kasih." "Kamu siapa?" Ditempeling tuh, Pak. "Jadi aku sekarang jadi insinyur. Terima kasih ya, Pak." Dia tersenyum. God bless you. Didiklah anakmu menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan dan jalan yang patut baginya. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Buat jemaat-jemaat yang hari ini ibadah online di rumah, kita percaya sekalipun kita di rumah tapi kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengajak kita dengan sungguh-sungguh, pastikan hanya mempermuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh kembali bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Mari hadir dalam setiap kami Tuhan.
Biar kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau, Allah yang luar biasa buat hidup kami. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau memuji Tuhan hari ini. Amin. Ada kuasa dalam pujian, amin. Yes. Yes. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Bapa dan kuasa dalam pujian, yang sanggup memukau kekuatan lawan. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup memukau kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup memukau kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup memukau kekuatan lawan. Yang sanggup memukau kekuatan lawan. Yang sanggup memukau kekuatan lawan. Sebab ada kuasa. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus, amin. Tuhan kita menara yang teguh, kota benteng dan perlindungan kita, amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang gunung batu Engkau yang termulia di bumi di surga.
bersama bagi Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan, bersyukur di hadapan-Mu, menaikkan pujian kami. Makasih Tuhan. Jesus, Jesus, Engkau Tuhan segalanya bagi kami Tuhan. Sama-sama kita katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih, kasih-Mu Tuhan, penghibur, pelindung, menara kekuatan. amin. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi-Nya, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari jemaat Tuhan, dari awal pujian ini kita sama-sama naikkan Yesus, selamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi-Nya, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi-Dia, katakan pujian dan hormat, pujian, hormat, kuasa kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, Yes. laut Biarlah mendengar bergelora, nama-Mu Tuhan, mendengar Jesus, nama-Mu. Ku
ku bersuka atas perbuatanmu, sampainya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang harapan, Tiada janji, tiada janji seperti yang harapan, tiada janji seperti yang harapan. Sembahyang kami bersyukur Haleluya. atas perbuatanmu. Kami Kami bersyukur, bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur kami Tuhan. bersyukur buat perbuatanmu, buat kata-katamu. Segala pujian, Tiada sepertimu. segala hormat bagimu. Haleluya Tuhan. Karena tiada yang sepertimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, Allah yang terhebat bagi kami. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Yesus Kami Yesus. Tiada yang sepertimu. Allah yang rasakan biasa. Haleluya. Yang pujian bagi-Mu. Haleluya. Bapa yang setia, anugerah-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Yesus. Mulia nama-Mu Tuhan. Kau terhebat dan Kau dahsyat bagi kami Tuhan. Jesus, 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 Engkau Tuhan yang ajaib bagi kami. Engkau Tuhan yang terhebat buat kami Tuhan. Oh, praise the name Oh, the Lord our God, oh, praise His name forevermore. For in those days we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For in those days we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. We will sing Your praise, oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord
Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur, berfirmanlah di tengah-tengah kami. Kami perlu tuntunan-Mu di bulan ini, di minggu ini, supaya kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur urapi hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka yang ada, dimanapun mereka berada, mendapatkan fresh anointing, mendapatkan pengurapan, mendapatkan jamahan Tuhan, dan mendapatkan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sesi khotbah saya di minggu yang lalu, kita mengutip satu kebenaran yang tertulis di dalam Imamat 26 ayat yang ke-12. Saya bacakan buat saudara semuanya dimanapun saudara berada. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Amin, 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 amin. Di situ tertulis, tetapi aku akan hadir. Katakan sama-sama, Tuhan akan hadir. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, seandainya Tuhan Yesus hanya hadir saja, saya percaya akan ada banyak mujizat, akan ada banyak perkara yang ajaib, ada banyak perkara-perkara yang mustahil, bahkan perkara yang supranatural akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, belajar satu cerita, satu kasus persoalan yang dialami di Kana. Pernikahan di Kana adalah mujizat pertama kali dalam sebuah pernikahan, dan mereka sedang mengalami krisis. Mereka sedang mengalami persoalan, mereka sedang mengalami problem, yaitu mereka di tengah-tengahnya pesta, mereka kehabisan anggur. Aduh, saudaraku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan apa yang menarik, ketika Yesus hadir di tengah-tengah pesta, yang pertama mereka tidak dipermalukan, tapi yang kedua adalah terjadi mujizat Allah, yaitu apa saudaraku? Anggur yang disajikan lebih baik daripada anggur yang pertama, dan itu dilakukan oleh tangan Tuhan Yesus Kristus. Katakan sama-sama, mujizat masih terjadi jika Yesus hadir dalam rumah tanggaku. Yang setuju katakan amin. Belajar dari saudaraku Abraham. Abraham dimanapun juga dia membangun mezbah. Mezbah bicara tentang kehadiran Tuhan. Mezbah bicara tentang sebuah penyembahan, saudaraku. Dan ketika hadirat Allah selalu membawakan keberhasilan buat Abraham. Pastikan bahwa Yesus hadir dimanapun saudara berada. Yesus hadir di tempat kosmu, Yesus hadir di apartemenmu, Yesus hadir di rumahmu, Yesus hadir di perusahaanmu, Yesus hadir di tokomu, Yesus hadir dalam rumah tanggamu, dan Yesus hadir di dalam pribadimu. Yang setuju katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi dalam terjemahan lain bukan hanya hadir, dikatakan saudaraku, and I will walk among you. Dia berjalan bersama dengan engkau. Saudara tidak bisa bayangkan kalau saudara berjalan dengan Tuhan. Alkitab kita berkata bahwa dalam semuanya itu engkau akan menjadi lebih daripada pemenang. Pastikan setiap langkah kakimu engkau sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Karena menentukan berjalan dengan siapa, menentukan akan apa yang terjadi. Yang setuju katakan amin. Katakan sebelah kiri sebelah kanan, engkau sedang berjalan dengan siapa. Tidak peduli berapa banyak persoalan yang kau hadapi. Banyak perkara memang banyak, asalkan saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, saudara akan melihat bagaimana seperti tertulis dalam Alkitab, dalam semuanya itu engkau akan menjadi lebih daripada pemenang. Kabar baik saudaraku dimanapun saudara berada. Kalau hari ini engkau sedang berjalan rasanya sedang lemah lunglai, persoalan yang terlalu berat, dengan penyakit-penyakit yang ada, dengan persoalan yang ada dalam rumah tangga, suami, istri, anak, bisnis dan semuanya. Dengar baik, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Engkau sedang menuju kemenangan, 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 kemenangan. Amin, 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 amin.
Haleluya. Tetapi yang kedua, ayat yang kedua Yesaya 41 ayat 10. Sangat luar biasa yang kita singgung di minggu lalu. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Yang setuju katakan amin. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, kata Tuhan. Amin. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, kata Tuhan. Aku akan memegang engkau di tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang setuju katakan amin. Saya tertarik ayat di bagian yang terakhir. Dikatakan, aku akan memegang engkau di tangan kananku. Artinya saudaraku, dalam terjemahan dikatakan Tuhan itu bangga. Saudara menimang-nimang saudara, saudaraku. Membanggakan saudara. Saudaraku, saudara adalah, Alkitab berkata adalah kejadianmu dahsyat. Saya tidak peduli, mungkin saudara berkata, Pak, saya lahir dengan orang tua yang tidak jelas. Saya lahir dengan lagu "Anak siapa? Aku anak siapa?" Tak perlu bertanya, jawabnya ada di atas sana. Saudaraku, saya tidak peduli saudara berkata, Pak, sampai hari ini saya tidak tahu siapa bapak saya. Sampai hari ini saya tidak tahu mama saya. Saya tidak peduli, karena Alkitab berkata, saudaraku, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Saudara sedang ditimang untuk menuju kemenangan. Nina bobo, oh Nina bobo. Haleluya. Saudara timang, saudara tahu. Saudara dibanggakan oleh Tuhan. Katakan sama-sama. Jadi tidak perlu bergumul tentang gambar diri. Who am I? Siapakah diri kita? No. Tidak perlu peduli. Karena saudara sangat istimewa. Alkitab berkata, kejadianmu dahsyat. Katakan saudaraku, anak-anak yang sedang tertolak, katakan kejadianmu dahsyat. Katakan kepada anak-anakmu, kejadianmu dahsyat nak, kau istimewa. Amin. Saudara tahu, tidak bisa bayangkan, saudara saya ajak berimajinasi. Ketika opa, oma, nenek, kakek, mamanya menimang anaknya. Sekalipun mungkin anaknya ingusnya keluar, hitam gelap, dia akan, anaknya capai nih ya yang cakep, tang kintung, dibanggakan anaknya capa. Orang tua mulai aneh saudaraku, jadi pelat-pelat. Tetapi saya mau kasih tahu, mengingatkan saudara, bahwa sesungguhnya keberadaan saya dan saudara sebagai orang percaya, saudara dibanggakan, saudara istimewa, dan kejadianmu dahsyat, tidak ada yang kebetulan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bapak ibu saudaraku, hari ini dalam waktu yang tidak lama, kita akan membahas satu kebenaran yang sangat menarik, yaitu God empower your life. Saya ulangi lagi, dalam waktu yang tidak lama kita akan membahas satu kebenaran yang sangat menarik, yaitu God empower your life. Haleluya. Bapak ibu saudaraku, salah satu karakteristik atau sifat dasar daripada Tuhan yang tidak bisa diubah adalah Dia Tuhan yang disebut dengan My God is Saving God. Dia Allah yang membalikkan keadaan. Dia Allah yang membalikkan situasi. My God is shifting God. Saya tidak peduli dengan keadaan saudara hari ini. Mungkin saudara berkata seperti minggu lalu saya katakan, saudara divonis oleh dokter sakit jantung. Saudara divonis oleh dokter kanker. Saudara divonis oleh dokter gagal ginjal dan sebagainya. Tapi saya percaya dengar, saudara mungkin dapat divonis lagi COVID-19 dalam keadaan yang terburuk. Saudaraku dengar, ada kabar baik buat kita semuanya. Bahwa Yesus, my God is shifting God. Dia Allah yang membalikkan keadaanmu. Bersukacitalah umat Tuhan dimanapun saudara berada yang mendengarkan program ini. Seluruh jemaat Tuhan, dengarkan. Dia Tuhan yang ahli membalikkan keadaan. Semua tangannya begini, yes. Katakan dalam nama Yesus, dibalik oleh Tuhan. Yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan. Amin, 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 haleluya. Dia Allah, saudaraku, my God is shifting God. Kalau saudara melihat dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, menceritakan tentang sebuah kisah sejarah tentang restitusi, tentang restorasi, dan tentang pengembalian keadaan.
Dengar yang sedangkan mendengarkan program ini, Anda sedang bangkrut. Ekonomi sedang kembang kempis. Dengar baik, mata jasmani saya banyak melihat orang-orang yang dipulihkan ketika invite Jesus, mengundang Yesus kembali dalam hidupnya. Karena dia Allah, jagonya membalikkan keadaan. Jangan keburu putus asa. Ada kabar baik dari surga, dengar baik hari ini. Bahwa my God is shifting God. Keadaanmu akan dibalikkan lebih dahsyat. Tujuannya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Amin, 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 amin. Haleluya. Bapak ibu saudaraku, 1 Samuel 2 ayat 7 sampai 8. Ayat yang sangat bagus. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dan dalam debu, yes, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab, ini keren, Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Jadi rupanya penentunya di atas maupun di bawah, sukses atau tidak, dapat kemurahan atau tidak, ada di tangan Yesus. My God is shifting God. Amin, 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 amin. Haleluya. Katakan sebelah kiri, sebelah kanan. Betul kata pendeta itu. Amin. Bapak ibu saudaraku, kalaupun kondisimu saat ini betul-betul berada di bawah, dengar baik. Ada Tuhan, wonderful counselor, penasihat ajaib, yang akan membela dan merubah keadaan. Jangan pernah berkata, Pak Wahyu tidak mungkin bisa diubah. Pak Wahyu keadaan tidak mungkin diubah. Kondisimu tidak mungkin, kondisiku tidak mungkin diubah. Dengar baik. Jangan putus asa dan jangan berhenti berharap. Selama masih ada harapan, ada mujizat Allah yang berlaku. Yang setuju katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah survei kemenangan. Dan ini harus kita tangkap baik-baik. Survei kemenangan tidak tahunya 10% apa yang kita alami itu akan menentukan akan apa yang terjadi. Maksud saya gini, fakta yang ada, penentu yang ada, situasi yang ada, hanya 10% saja kontribusinya untuk kita mengalami kemenangan. Jadi artinya bahwa hidup kita bukan ditentukan oleh fakta. Karena kontribusinya, pengaruhnya hanya 10% yang membuat saudara bisa gagal. Tetapi saudaraku 90% ditentukan oleh reaksi kita. Jadi saudara mungkin digosipin, saudara dihina, saudara diciak, saudara ditipu, saudara diciak, mau cuek-cuek-cuel saudaraku. Tapi dengar baik, situasi, fakta yang ada, penentunya hanya 10%. Men. Dan ada banyak orang ada di sini tidak mau keluar-keluar. Padahal 90% ditentukan oleh reaksi kita. Apapun yang terjadi ketika saya dan saudara bereaksi dengan benar, saudara mengalami reaksi yang melakukan reaksi yang benar, saudaraku yang dikasih Tuhan, respon yang benar, saudara akan mengalami kemenangan. 90% ditentukan oleh reaksi kita. Amin. Haleluya. Saudara pengingat apa yang dialami 12 pengintai. Faktanya sama. Persoalannya sama. Pergumulannya sama. Saudaraku, yang 10 berkata dia orang enak, orang besar, kita akan dihanguskan. Tapi beda, Yosua dan Kaleb, 2 pengintai. Memiliki satu kacamata reaksi dan respon yang benar. Dia berkata, mereka boleh besar. Mereka boleh orang enak, keturunan orang kuat. Tetapi dia berkata, asalkan bersama dengan Yesus, kita akan menjadi menang. Amin, 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 amin. Saya mengingatkan sebagai hamba Allah, apapun yang kau alami, engkau ketemu Goliat yang besar, engkau ketemu masalah yang besar, engkau mengalami pergumulan yang besar, engkau mengalami kebutuhan yang besar, dengar baik saudaraku, kau bisa berkata bersama dengan Yesus, engkau akan lakukan perkara yang besar. Belajar punya reaksi yang benar. Right reaction. Punya reaksi yang benar. Amin, 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 amin. Itu menentukan kemenanganmu. Saya percaya saudara ketika mendengarkan khotbah ini, saudara sedang bergumul antara saudara akan membalas dendam atau tidak. Saudara akan marah atau tidak. Saudara akan sakit atau tidak. No. Putuskan untuk punya reaksi yang benar. Bahwa semua yang terjadi diizinkan Tuhan.
untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Yang setuju katakan amin. Ada satu statement yang menarik, beberapa statement maksud saya. Yang pertama, seringkali Tuhan memberkati kita melalui masalah yang kita hadapi. Di balik masalah ada berkat. Yang setuju katakan amin. Salah satu suara gembala yang disampaikan oleh pemimpin saya, Pendeta Dr. Timotius Arifin berkata, gembala kita berkata, ketika menghadapi masalah, bersama dengan ibu pendeta istrinya dia berkata, ada berkat apa yang akan terjadi? Keren saudaraku. Bapak ibu saudaraku, jadi seringkali Tuhan memberkati kita melalui masalah yang kita hadapi. Dan yang kedua, seringkali Tuhan memberikan sebuah kado yang isinya adalah berkatnya. Bungkusnya adalah sebuah masalah yang Tuhan izinkan. Amin, 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 amin. Jadi saudaraku itu yang sangat luar biasa, dan ada istilah statement yang sangat menarik adalah don't judge the book by the cover. Jangan lihat persoalannya, jangan lihat buku dari covernya. Covernya bagus, warna-warni, belum tentu isinya bagus. Jadi jangan lihat orang, banyak orang tertipu saudaraku. Datang kepada saudara bilang shalom, halus, lembut, mempesona, kelihatan rohani. Ujung-ujungnya pinjem duit. Kemudian ada banyak konseling Kristen yang kita temukan dan berkata, Pak, padahal dia rohani banget, ketemu shalom, sedikit-sedikit bahasa roh, tetapi Pak enggak taunya dia pinjem duit dan sampai sekarang hilang, enggak kembali lagi. Ya kalau enggak halus, lembut, mempesona, saudara enggak percaya. Makanya jangan lihat dari covernya. Modelnya saudaraku, modelnya boleh apa? Beda. Tetapi ketulusan hati, itu Tuhan yang tahu. Amin, 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 amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jangan lihat, don't judge the book by the cover. Belum tentu. Oleh karena itu Bapak Ibu, cara memandang persoalan, cara memandang kesulitan, cara memandang apapun juga, pandanglah dan respon yang betul. Karena siapa tahu katakan, siapa tahu di balik daripada persoalan ada mujizat besar yang akan terjadi atas hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, ada 3 berkat Tuhan yang Tuhan sediakan di balik masalah. Yang pertama adalah problem will make us stronger. Masalah akan membuat kita semakin kuat dan tekun. Masalah, katakan sama-sama, masalah akan membuat kita semakin kuat dan tekun. Jangan miskom dengan masalah. Jangan curiga dengan masalah. Tidak taunya masalah yang kita hadapi membuat kita semakin kuat. Amin, 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 amin. Saudara teringat satu ilustrasi klasik. Satu saat ada anak remaja masih umur 14-15 tahun. Papanya bilang, nak tolong dorong batu itu. Dia tahan, dia berpikir sampai dorong batu. Karena batunya lebih besar daripada anaknya. Dia mulai ngomel saudaraku. Dia berkata, kenapa bapak ini tidak masuk akal? Saya anak remaja suruh dorong batu yang besar sebesar gunung. Dia tahan, dia ngomel. Saudaraku, 6-7 bulan kemudian dia kaget. Anaknya semakin kuat otot-ototnya. Dan mikir, loh kayak adirai. Tiung. Tiung, tidak perlu makan 30 telur setiap hari. Dia jadi kuat. Kenapa? Dia dinahan batu yang besar. Dengar baik, hidup kekristenan seperti kita disuruh mendorong batu seperti persoalan. Kenapa ikut Yesus ada banyak persoalan? Kenapa ikut Yesus ada problem? Kenapa, saudaraku? Saudara tidak sadar, rupanya dengan persoalan membuat kita semakin kuat. Rohani kita. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan miskom dengan persoalan. Jangan curiga dengan persoalan, karena Alkitab berkata, berbahagialah jika engkau mengalami berbagai macam persoalan. Amin, amin, amin. Rupanya untuk menjadikan kuat. Satu saat saya mengalami problem yang sangat berat dalam hidup kita. Saya sedang berada di bawah, no hope. Saudaraku, tidak ada harapan, hopeless. Dan betul-betul saya mengalami krisis iman,
krisis apapun juga dalam hidup saya, dan dipanggil ke Denpasar di rumahnya. Wahyu, kau datang ke rumah. Dan saya tanya ketika saya di rumah, saya tanya Pak Arifin, gembala kita. Dia tanya gini, saya tanya gini, Pak, kenapa Arifin itu tampil di TV seger, ketemu di bandara, dia teriak, Wahyu, lebih daripada menang, more than conquer, dia ngomong kata-kata sakti, kota nubuat. Selalu hadir tampil di mana pun juga dengan fresh, ganteng, urapan, dan seger. Saya tanya Pak Arifin, Pak Arifin itu apa pernah menghadapi masalah? Tahu enggak Pak Arifin jawabnya apa? Wahyu, masalahku 1001. Dan kalau saya sampai tidak kuat, saya cuma angkat tangan dan berkata praise the Lord, puji Tuhan. Tapi anehnya sampai hari ini, masalah terus ada dan kemuliaan Tuhan semakin besar. Dan berkat Tuhan semakin dinyatakan, keren. Tapi ada kata-kata lagi yang agak sedikit kurang bagus disebutkan. Membuat saya ingat terus, beliau berkata seperti ini. Wahyu, maaf kata, kalau ada tai kuda, ada kudanya. Keren kan? Semakin banyak tai kuda, semakin banyak kudanya. Artinya gini, kalau ada masalah, pasti ada mujizat. Semakin besar masalahnya, semakin besar mujizat yang akan terjadi. Yang setuju katakan amin. Kalau ada di antara saudara mengalami masalah yang besar, dengar baik, mujizatnya semakin besar yang akan terjadi. Kalau saudara cuma sakit, minta doakan, Pak Pendeta saya sakit apa? Saya sakit panu. Kalau cuma sakit panu dek, mana obatnya iya. Tapi kalau saudara saya minta tolong doakan Pak, saya sakit kanker dan divonis ini kanker ganas. Dan saya percaya bilur Yesus sanggup menyembuhkan. Dan saudara dijamah Tuhan ngalahin kesembuhan. Semakin besar mujizatnya, semakin besar persoalannya, semakin besar mujizat yang akan terjadi. Yang setuju katakan amin. Katakan mujizat masih ada. Jadi rupanya Bapak Ibu Saudaraku, persoalan, masalah, saudaraku, will make us stronger. Menjadikan kita kuat. Mulai hari ini, detik ini, jangan curiga dengan masalah. Masalah lagi. Katanya ikut Tuhan ada masalah. Siapa bilang? Kecuali ada tanda salib, saudara pulang ke rumah Bapa tanpa pamit, tidak ada masalah. Tapi dengar baik, ada kabar baik buat kita. Semakin besar masalah, semakin mujizatnya semakin besar terjadi. Dan menjadikan kita kuat. Kalau seperti ini mungkin saudara berkata masalah, mari datang kepadaku. Aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup mengubah masalah menjadi berkat. Jangan takut, jangan khawatir, dan jangan gelisah. Katanya Pak Roni bagus ketika saya menghadapi masalah yang terakhir. Beliau bilang gini, Pak Wahyu bersyukur ada masalah banyak. Karena di situ Tuhan akan menyediakan segala berkat yang terbaik dan mempercayakan perkara-perkara besar. Saya cuma bilang amin. Jadi yang pertama masalah, problem saudaraku, persoalan will make us stronger. Menjadikan Anda kuat. Katakan kuat. Jangan pernah miskom, jangan pernah salah paham dengan masalah. Karena di balik masalah, apapun juga, membuatku saudara semakin kuat. Amin. Katakan kuat sama-sama. Makanya kata epiginosko, mengenal Tuhan, itu yang pertama lewat intimacy with God. Lewat saudara menyembah Tuhan setiap saat. Tapi yang kedua, rupanya kata epiginosko diterjemahkan mengenal Tuhan lewat persoalan. Dengan persoalan, saudara bisa kenal Tuhan. Dan kita semua menjadi semakin kuat. Yang kedua, problem will build our character. Saudaraku, problem will build our character. Masalah akan membuat kita menjadi semakin sempurna seperti Yesus. Yang setuju katakan amin. Saudara pernah dengar gini, istilah gini, Pak, kita manusia ini kan sabar ada batasnya. Betul, tapi Alkitab kita bilang sabar itu tidak ada batasnya. Saudara mau dimaki, mau dibully, mau digosipin, dimarahi, disakitin. Sabar itu tidak ada batasnya. Karena Alkitab berkata 70 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 harus mengampuni. Artinya no limit untuk kita bisa mengampuni. Sonde ada batas. Tapi Pak rasanya saya lihat bayangannya sakit. Yes.
Tapi perintah Tuhan mengajarkan kita bahwa sabar tidak ada batasnya, karena mengampuni 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 dan sebagainya. Haleluya. Jadi saudaraku, sabar itu tidak ada batasnya. Rupanya persoalan membuat karakter kita ketika respon benar menjadikan karakter yang seperti Kristus. Karakter kita disempurnakan. Yakobus 1 ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan sesuatu apapun. Problem membuat kita sempurna, strong in character, ready for anything. Rupanya ketika saudara persoalan itu muncul dalam hati kita, menjadikan kita, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Ternyata Tuhan mengizinkan masalah terjadi agar melalui masalah Tuhan bisa menyempurnakan kita. Amin, 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 amin. Kalau ada suamimu di situ katakan menyempurnakan kamu. Kalau ada istrimu katakan menyempurnakan istrimu, saudara. Dan yang kedua, karakter di mata Tuhan itu penting. Tuhan mencari karakter bukan kemampuan, bukan skill, bukan keahlian, bukan talenta. Ada istilah gini saudaraku. Talenta atau karisma membuat orang naik tinggi dalam bisnis, pelayanan, pekerjaan apapun juga. Tetapi karakter yang membuat Anda bertahan di atas sehingga terus bertahan dan memuliakan Tuhan. Dengar baik dari tempat ini, para pelaku bisnis jemaat Tuhan. Siapapun kita, hamba-hamba Tuhan. Engkau punya karisma, engkau punya kemampuan lobbying yang bagus, engkau punya manajemen yang bagus, engkau punya sense of leader yang bagus, engkau punya banyak hal. Dengar baik, saya mengingatkan sebagai hamba Allah, barengi dengan karakter yang bagus. Membuat Anda bertahan semakin sukses dan memuliakan nama Tuhan. Allah lebih suka karakter daripada karisma. Kejar karakter ilahi. Bagaimana orang punya integritas, punya ketulusan, dan semuanya terjadi atas kita. Oleh karena itu saudaraku, karakter membuat saudara bertahan. Tetap karisma membuat saudara naik tinggi, tapi karakter membuat saudara bertahan. Kalau bisnismu pengen lebih panjang, pelayanan pengen lebih panjang, barengi dengan karakter, integritas yang tinggi dan kejujuran. Kalau A, katakan A. Kalau B, katakan B. Amin. Kata karakter berasal dari kata engrave. Itu artinya sesuatu yang dipahat, sakit. Sesuatu yang diukir, itu sakit. Dan sesuatu yang dibentuk. Tidak ada yang namanya pembentukan itu enak saudaraku di daging kita. Tapi karakter, kita disinggung orang, dimarahi orang, kita hati kita saudaraku ngalami hancur-hancur hatiku. Tetapi rupanya membuat kita dalam Kejadian 1:26 target ilahi itu tercapai. Kejadian 1:26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Rupanya goal Tuhan dalam menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Makanya karakter kita dibentuk, sifat kita dibentuk supaya apa? Menjadi sama seperti Kristus dan memuliakan Tuhan. Jadi sangat luar biasa dipakai satu alat, persoalan, masalah, problem dipakai oleh Tuhan sebagai alat supaya kita menjadi sama seperti Kristus. Sudah ingat lagu bagaikan bejana siap dibentuk. Amin. Sangat luar biasa. Tapi yang ketiga, yang terakhir, problem make us wiser. Problem membuat kita menjadi lebih bijak dan bijaksana. Sekali lagi, jangan salah paham dengan masalah. Jangan salah paham dengan kesulitan. Jangan salah paham dengan problem. Karena saudaraku mendatangkan kita menjadi lebih wise, lebih bijaksana saudaraku. Yakobus 1:5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaknya ia meminta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Salomo adalah satu tokoh
Ya kalau kita belajar tentang hikmat Tuhan, ada di dalam Raja Salomo. Kenapa saudaraku? Salomo mengalami berbagai macam hal dengan istri-istrinya, sehingga dia belajar dari pengalaman dengan istrinya, dan akhirnya penyembahan-penyembahan hara yang dilakukan oleh istrinya, sehingga membuat dia menjadi bijaksana. Nah, persoalan, problem, kesulitan membuat kita menjadi lebih wise, lebih bijaksana, lebih hati-hati. Hari ini saudaraku, buang cara pandang kita yang salah tentang problem. Yang pertama saya katakan, saya ulang lagi, bahwa berbahagialah jika kita mengalami berbagai macam pencobaan. Yang kedua, ada kabar baiknya. Pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan biasa yang tidak bisa melebihi kekuatan. Sekalipun banyak konseling Kristen yang saya alami, orang datang, jemaat datang, Pak, terlalu berat masalahku, terlalu sulit, tidak mungkin dengar baik. Jawabannya sederhana, pencobaan yang sampean alami semua adalah pencobaan biasa yang tidak bisa melebihi kekuatanmu. Makanya lihat Tuhan lebih besar daripada persoalanmu. Kalau engkau terbalik, lihat persoalan lebih besar daripada Tuhanmu, engkau akan jalan terseok-seok. Saudaraku, engkau akan jalan sepertinya tidak ada tujuan dan engkau lemah lunglai loyo. Tapi kalau engkau memandang Allah kita besar, how great is our God, sing with me, oh great. Engkau lihat Tuhan yang besar, apapun masalahmu, engkau akan berjalan dalam kemenangan dan tetap akan bersuka cita, tidak dipengaruhi oleh situasi yang ada. Oleh karena itu hari ini di bulan yang sangat istimewa, God empower your life. Tuhan mengencourage saudara, Tuhan mendukung saudara, Tuhan membawa saudara untuk membawa kemenangan. Jangan takut lagi dengan sebuah masalah, dengan problem, karena saudaraku, problem will make us stronger, menjadikan engkau kuat. Katakan, dengan masalah saya jadi kuat. Tetapi yang kedua saudaraku, problem will build our character. Masalah membuat karakter saya menjadi sama seperti Kristus. Katakan sama-sama, masalah membuat karakter saya menjadi sama seperti Kristus. Sehingga segala yang baik dipercayakan atas kita. Tapi yang ketiga adalah problem make us wiser. Saudara menjadi orang yang bijaksana. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu. Kami bersyukur di tengah-tengahnya yang kami alami, virus corona, new normal, persoalan-persoalan yang kami jumpai hari ini, dimanapun kami berada. Seluruh umat-Mu yang mendengarkan program ini, seluruh umat-Mu yang sedang menantikan mujizat Tuhan, seluruh umat-Mu yang sedang mengalami problem, kami tidak akan pernah miskom, gagal faham dan salah paham terhadap apa yang pernah terjadi. Karena kami percaya bahwa 10% penentunya, 90% ditentukan oleh reaksi kami dan respon kami. Ketika respon kami benar apapun, sekalipun kondisi kami disakiti, disalah mengerti, direndahkan, kami tetap bisa mengampuni dan kami punya respon yang benar. Karena di balik ini ada mujizat. Kami percaya dengan masalah yang kami hadapi tidak menjadikan kami loyo, karena kami tahu bahwa kami diajak untuk tetap berbahagia dan bersuka cita menghadapi berbagai. Karena apa? Melahirkan rohani-rohani yang kuat, prajurit-prajurit yang hebat, murid-murid Kristus yang luar biasa. Tetapi yang kedua, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Dengan lewat masalah, karakter kami dibentuk sama seperti Kristus, sehingga semua yang terbaik dari surga dipercayakan atas kami. Yang ketiga, membuat kami bijaksana. Berkati setiap umat-Mu supaya hari ini memandang persoalan dengan benar, bukan dengan gagal paham, salah memahami semua persoalan. Karena di balik persoalan, kami percaya seperti pemimpin kami berkata, di balik masalah akan terjadi mujizat, dan semakin besar masalah, semakin besar mujizat yang akan terjadi. Berkati umat-Mu hari ini supaya memiliki cara pandang yang benar dan melihat mujizat Allah dinyatakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati sampai keturunan ke-7 dan 8. Shalom. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kristus telah melakukan dan memberikan yang terbaik bagi kita. Roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini, percayakah saudara bahwa ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari mengangkat cawan di tangan kanan saudara. Seraya kita mengingat kebaikan Tuhan. Sesungguhnya tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Ketika saudara dan saya menyadari mengakuinya. Sebab Dia adalah Allah yang setia, berlimpah dengan kasih setia, dan Dia akan mengampuni segala dosa dan kejahatan kita. Anggur berbicara tentang darah, dan darah berbicara tentang nyawa. Yesus sudah melakukan itu bagi saudara dan saya. Percayakah saudara bahwa anggur yang kita angkat tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kesempatan terbaik bagi kami. Kami boleh mengambil bagian bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah ini ya Tuhan menjadi kekuatan baru bagi kami, untuk kami mampu menghadapi kenyataan hidup yang ada. Dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terpuji bagi nama-Mu ya Bapa. Dan tiba saatnya kami akan menabur. Kuduskan tangan-tangan kami ya Allah, sehingga ketika kami menabur untuk pekerjaan Tuhan pembangunan yang ada, sungguh kami akan melihat kemuliaan Allah. Dan kami tahu kami tidak akan pernah kekurangan, karena Tuhan penyedia yang pasti bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Yang siap menabur, mari sama-sama berkata, amin. Saya ajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari mengangkat tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Allah. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai, menuntun dan memberkati kehidupan saudara dan saya. Minggu ini adalah minggu keberkatan bagi kita, minggu kekuatan bagi kita, minggu kemurahan di mana kita akan berjalan dari berkat kepada berkat, mujizat kepada mujizat. Mulai dari hari ini, pulanglah dan terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama berkata, amin, amin, amin.